Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah majelis taklim kajian Masjid Darul Fatah yang insyaallah Bapak Ibu kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur mari bersama-sama kita haturkan kepada Allah Rabbul Izzah yang hingga kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kegiatan taklim yang biasa kita laksanakan setiap Ahad pagi, yang mudah-mudahan dari kegiatan ini Allah ridha atas setiap derap-derap langkah kaki kita yang kita ayunkan menuju rumah Allah yang mulia ini, dan dicatat sebagai bagian dari amal soleh yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kalau kita hitung sudah berada di bulan Rajab. Kalau tidak salah tanggal 6 ya. Tanggal 6 Rajab. Dan kalau kita hitung mundur, maka kita akan ketemu dengan bulan Ramadan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang sering dan mesti kita perbanyak di waktu-waktu di mana kita berdoa kepada Allah adalah kita sisipkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena umur hanya Allah yang tahu, kita hanya bisa meminta mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan itu, dan Allah memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas puasa yang mungkin di tahun yang lalu puasa yang kita lakukan atau yang kita jalani kerasa kurang maksimal. Maka kita berazam dengan niatan yang kuat, kalau Allah masih memberikan izin kepada kita untuk hidup sampai paling tidak sampai di bulan Ramadan, maka mestinya dari sekarang kita sudah punya planning. Planning apa yang kita bisa buat dari sekarang dan bisa kita lakukan dari sekarang? Warming up seperti olahragawan yang melakukan pemanasan, sehingga nanti ketika pada final perlombaan mereka sudah siap untuk menjalani perlombaan tersebut. Yang perlu kita lakukan di bulan Rajab adalah dengan memperbanyak saum sunnah, walaupun tidak ditentukan hari dari mulai hari pertama sampai hari terakhir. Kalau ditentukan misal puasa Rajab pada tanggal 1 keutamaannya sekian, tanggal 2 puasa bulan Rajab keutamaannya ini, lalu ditentukan dengan hari-hari yang ada di dalam bulan Rajab, maka hal yang demikian tidak benar. Yang ada adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak saum sunnahnya itu di bulan Rajab dan lebih-lebih di bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tema kita juga kaitan dengan prolog yang tadi saya sampaikan, maka pada pagi hari ini hingga 2 pertemuan atau 3 pertemuan yang akan datang, yang akan kita bahas
adalah tentang fikih puasa. Mungkin ini bukan pelajaran pertama, tapi paling tidak mengingatkan kembali tentang satu disiplin ilmu yang kita kaitkan dengan saum. Karena ilmu yang kita dapati bersifat murojaah gitu ya, mengulang-ulang materi yang kemudian sudah kita dapatkan agar kita ingat. Dan kalau kita ingat dengan pelajaran itu, maka ada kehati-hatian saat kita menjalankan aplikasi ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan kita tidak masuk kepada pengertian-pengertian dasar dari fikih saum seperti ma huwa saum lughatan wa istilahan. Kita tidak membahas apa itu puasa dari perspektif bahasa dan juga dalam perspektif istilah, tetapi kita akan mengulang-ulang materi-materi yang mungkin bersifat umum berkaitan tentang puasa yang kita jalani baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Secara umum puasa yang ada di dalam Islam itu hanya ada dua. Yang pertama adalah puasa wajib dan yang kedua adalah puasa tatawwu. Tatawwu ibu, atau lebih orang mengenalnya dengan saum sunnah. Ya, baik tatawwu maupun sunnah pada baik. Ya, sama aja. Karena ada dua kriteria yang berbeda antara puasa wajib dengan puasa sunnah, boleh dikatakan begitu, maka tentu aplikasinya juga berbeda. Biasanya kalau wajib itu kaitannya dengan apa? Ya, kaitannya dengan waktu-waktu tertentu. Seperti halnya sholat 5 waktu yang kita kerjakan kan kaitannya dengan kitaban mauquta, waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakan mulai dari subuh hingga isya. Waktu-waktunya sudah ditentukan, sehingga tidak boleh kita melakukan satu kewajiban dari Allah dengan kehendak kita, tetapi lebih kepada ittiba'ul Qur'ani was sunnah, mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah dalam menjalankannya untuk menuju kesempurnaan dalam beribadah, terutama dari sisi pelaksanaan dari ibadah itu. Maka kita melihat dari puasa wajib itu ada 3. Dari sisi waktu yang ditentukan yaitu bulan Ramadan. Yang kemudian yang kedua yang bersifat wajib adalah puasa kafarah, yaitu puasa denda kalau boleh dikatakan demikian. Dan yang ketiga adalah puasa nazar, puasa karena tanda kutip gitu ya, perhitungan dan perjanjiannya dengan Allah. Puasa Ramadan tentu sudah maklum bahwa pelaksanaannya ada di bulan Ramadan setelah Sya'ban dan dilaksanakan antara 29 sampai 30 hari. Dan hitungan bulan itu dalam bulan Ramadan itu adalah minimal 29 yauman, 29 hari. Sehingga belum pernah ada dan gak akan pernah ada puasa dengan jumlah 28 hari. Sudah pernah ngalami belum Bu? Coba. Puasa 28 hari gitu. Kayaknya belum pernah ya. Ya, minimal yang sering kita lalui adalah 29 hari. Dan ini sebuah kewajiban yang bersifat kolektif. Artinya saat ketika bulan Ramadan Allah memanggil kita lewat firman dari surah Al-Baqarah ayat 183 untuk menyeru kita untuk melaksanakan satu kewajiban, dan di mana kewajiban yang ditunaikan itu akan membawa kepada kemaslahatan yang tentu predikat ketakwaan itu wajib untuk kita dapatkan. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sehingga korelasi yang begitu kuat ada di dalam surah Al-Baqarah 183 itu adalah dengan dua kata as-saum dan tattaqun, sehingga orang yang berpuasa diharapkan adalah mereka yang mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah untuk bisa melaksanakan saumnya selama kurang lebih 1 bulan. Karena hanya Islam yang mengajarkan pendidikan yang begitu panjang kepada pengikutnya, puasa 1 bulan penuh. Ya, agama lain tidak ada yang mengajarkan demikian.
Kenapa? Karena memang pendidikan mental dan pendidikan nafsu adalah pendidikan yang tidak boleh diabaikan. Paling tidak 1 bulan itu kita jadikan sebagai madrasah. Ya, kita jadikan sebagai sekolahannya iman untuk mendidik agar iman yang kita miliki semakin baik, hawa nafsu yang kita miliki tunduk dan patuh kepada imannya kepada Allah. Ini sebetulnya tujuan utama kenapa Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan satu kewajiban. Adapun kafarah lebih bersifat kepada kesalahan yang dilakukan oleh individu-individu muslim. Jadi kafarah itu kan puasa tebusan, Bapak Ibu. Siapa yang melakukan satu pelanggaran yang secara nas, ya, yang secara dalil sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, lalu ia melakukannya, maka wajib baginya untuk melaksanakannya. Nanti kita bahas puasa kafarah itu kapan, waktunya, dan bagaimana ketika orang itu harus melaksanakan puasa kafarah. Kemudian yang ketiga adalah puasa nadar. Ya, hukum dari nadar itu asalnya adalah makruh. Hukum nadar itu asalnya makruh, Bapak Ibu. Tapi siapapun yang sudah terucap janjinya kepada Allah untuk melaksanakan satu kebaikan, ketika ia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, maka berubah menjadi wajib. Karena nazar itu sesuatu yang kemudian kita kaitkan dengan apa yang Allah beri. Artinya kalau Allah enggak memberi, maka hal ini enggak akan terwujud. Ya, jadi seperti ada perhitungan yang dihitung oleh manusia itu sendiri terhadap Rabb-nya. Padahal Allah enggak pernah hitung-hitung tuh. Ya, Allah enggak pernah menghitung-hitung atas nikmat karunia yang begitu banyak telah diberikan kepada makhluknya. Tapi makhluknya berhitungan. Ya Allah, kalau anakku lulus UMPTN, maka aku akan puasa 3 hari, gitu. Begitu lulus, bapak atau ibu wajib, karena sudah berazam dan punya tekad yang kuat, kalau anakku lulus UMPTN, maka aku akan puasa 3 hari. Maka puasa 3 hari itu dihukumi wajib bagi yang sudah mengucapkannya, ya. Dan kalau tidak, maka ia terkena hukum dosa, karena perjanjiannya dengan Allah dilanggar. Sehingga 3 hal yang kita bahas dari puasa wajib ini menjadi 3, yaitu Ramadan, kafarah, dan kemudian nadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada pembahasan utama kita tentang Ramadan. Ada banyak dalil atau nas yang bisa kita dapati dari Al-Quran dan Sunnah yang kaitannya tentang fadailu Ramadan. Tapi kita akan ambil satu saja yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Arabi kundul ya, Bapak Ibu bisa baca. Kalau mau digondrongi ya boleh. Nggih. Kayak rambut. Kayak rambut itu berarti kasih harokat. Kita baca bareng-bareng boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kurang roh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatinu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza dakhala, apabila telah masuk, syahru ramadhana, bulan Ramadan, futihat, maka dibukakan, abwabus samai, pintu-pintu langit, wa ghulliqat, dan ditutup rapat-rapat, abwabu jahannama, pintu-pintu jahannam,
wasulsilat, dan dibelenggu asyayatinu, syaitan laknatullah alaih. Inilah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kabar gembiranya yang disampaikan kepada umatnya agar umatnya semangat dalam menunaikan ibadah Ramadan. Saat ketika Ramadan datang, maka pintu-pintu langit akan dibuka. Pintu langit dalam artian keberkahan akan Allah turunkan dan akan Allah curahkan kepada mereka yang menggapai keutamaan Ramadan lewat saum, lewat puasanya, dan juga disempurnakan dengan ibadah-ibadah lain yang menyempurnakan ibadah saumnya. Sehingga bukan hanya saja puasanya, di bulan Ramadan itu ada banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Sehingga sayang kalau melewatkan jenak-jenak waktu yang kurang lebih 1 bulan itu, lalu yang kita kerjakan hanya yang wajib. Ya, jadi seperti hanya seremoni saja kalau itu yang kita kerjakan. Padahal kalau kita ingin maksimalkan potensi waktu selama kurang lebih 1 bulan, maka akan ada banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan. Mulai dari sholat, lalu tilawah Quran, kemudian infak, lalu kemudian menghadiri majalis ta'alim, majelis-majelis ta'lim, lalu kemudian juga mengoptimalkan 10 hari terakhir dengan i'tikaf di masjid. Dan ini yang kemudian menjadi apa? Menjadi persoalan yang saban tahun terjadi pada kaum muslimin, karena khusus di Indonesia ada hobi pulang kampung saat-saat menjelang Ramadan akan meninggalkan kita. Padahal itu ibarat orang sudah berada di final nih. Ya, seperti pertandingan itu sudah berada di ujung. Tapi seolah-olah pertandingan yang sudah akan kita menangkan justru dengan entengnya kita mengatakan udah deh, gue nyerah gitu. Gue mau pulang kampung aja gitu ya. Padahal pertandingan ibarat orang sudah menguasai bola, lalu kemudian tinggal digolin gitu aja, lalu kemudian malah pulang kampung. Akhirnya bolanya udah deh, bolanya tak kasihin ke kamu aja, saya tak pulang gitu ya. Ini sayang banget gitu ya. Tapi kalau nggak begitu gimana Ustaz? Kita kan bisa itikaf di kampung ya. Mudah-mudahan ya, harapan kita ketika ibu pulang kampung, bapak pulang kampung juga bisa itikaf di kampung halaman masing-masing. Tapi kayaknya kurang seru ya. Itikaf di kampung itu kurang seru karena nggak banyak kawan gitu. Kadang-kadang malah yang itikaf juga bapak sendirian ya. Orang lawan, tidak ada lawan. Baik, tapi tidak ada masalah. Maka dibukakannya pintu-pintu langit saat Ramadan datang menunjukkan bahwa keberkahan yang Allah turunkan berlimpah ruah, sehingga sayang bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah. Maka harapannya dengan datangnya Ramadan banyak orang Islam yang sadar. Tapi sadarnya jangan sadar kagetan doang. Ya, kan banyak orang yang kemudian dengan memanfaatkan bulan Ramadan, maka mereka menjadi orang-orang yang seperti orang yang memang sudah siap untuk meninggalkan dunianya gitu. Tapi ternyata hanya muaqqat, hanya sementara waktu saja. Kita lihat bagaimana tampilan yang nampak gitu dari beberapa orang, atau mungkin kalau yang masih melihat televisi di bulan Ramadan disulap ya begitu rupa. Tapi ternyata tahukah kita, acara-acara yang dikemas di TV itu ternyata menyilaukan mata dan memalingkan pandangan dari ketaatan kita kepada Allah. Jadi pada waktu Ramadan yang paling banyak acara itu di waktu kapan? Kapan Bu? Ya Pak, waktu sahur. Padahal dalam konsep Islam itu tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalamnya itu ada waktu keberkahan. Yang kita ambil itu barokah, keberkahan. Sehingga di waktu sahur itu adalah waktu yang mestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bermunajat kepada Allah. Jadi nggak mantengin TV sampai menjelang fajar. Ya, berhenti nonton TV saat ketika azan dikumandangkan. Itu pun hanya sebentar. Selesai sholat, hidupin lagi tuh TV-nya. Ya. Nah, praktek yang demikian ini praktek puasa model apa? Apakah hanya seremoni saja yang kemudian kita lakukan? Padahal tidak. Sehingga ini yang wajib untuk kita waspadai
gangguan-gangguan syaitan yang kemudian mudah-mudahan tidak akan mengganggu bagi orang-orang yang beriman. Maka di sini katakan wasul silatis syayatin. Maknanya dari para ulama itu bisa diartikan secara zahir dan juga bisa diartikan secara maknawi. Secara zahir memang tafsir dari para ulama itu memang setan dibelenggu dan tidak akan ganggu orang-orang yang beriman kepada Allah. Nggak ngaruh, nggak ngefek. Ya, itu yang maksudnya dibelenggu. Tapi maksudnya dibelenggu juga secara maknawi adalah bahwa pada saat itu keinginan-keinginan yang menjurus kepada syahwat syaitaniyah bisa diredam. Ya, bagaimana keinginan-keinginan yang pada akhirnya menghantarkan kepada rusaknya puasa bisa ditahan. Maka ini pengertian dari kalimat wasul silatus syayatin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat sahnya puasa kalau yang kita lihat, kalau kita melihat kepada buku-buku yang ditulis oleh para ulama, maka yang ada hanya ada dua. Yang satu untuk kaum ummahat, untuk yang ibu-ibu saja. Sementara yang kedua umum. Artinya tidak ada syarat secara khusus yang bisa kita terapkan di dalam pelaksanaan puasa. Kalau pada umumnya seperti syarat sahnya sholat kan ada banyak ya. Pertama dia harus muslim, yang kedua dia harus apa Bu? Habis muslim apa? Mukallaf gitu. Jadi rentetannya harus berurutan. Setelah dia menjadi seorang muslim, maka dia harus mukallaf. Artinya anak-anak kecil yang belum balik sebetulnya tidak ada kewajiban, tetapi kewajiban orang tua yang menuntun mereka untuk melaksanakan sholat supaya saat ketika nanti mereka mukallaf itu sudah terbiasa untuk mereka kerjakan. Setelah mukallaf baru kemudian bersuci dari dua hadas kecil dan besar. Itu kalau kita kaitkan dengan syarat sahnya sholat. Terus sampai pada akhirnya niat. Jadi niat itu dimasukkan ke dalam pra-perbuatan. Jadi sebelum Allahu Akbar, ini kalau kita komparasi dengan sholat, sebelum Allahu Akbar sudah ada niatan di dalam hati. Kita mau ngapain tuh? Kita mau sholat duhur apa sholat asar? Kalau memang sholat duhur, niatkan dalam hati bahwa saya akan melaksanakan sholat duhur ya Allah, tidak sholat asar, juga bukan isya. Walaupun jumlah rakaatnya sama tuh dari 3 waktu yang Allah tetapkan. Karena niat inilah yang kemudian menjadi amalan hati, dan amalan hati ini menjadi perkara yang maha penting sebelum amal perbuatan itu dilaksanakan. Perubahan hukum, ini kalau kita perhatikan, perubahan hukum yang ada di dalam syariat itu berbeda-beda disebabkan karena niat. Seperti halnya hukum asal dari makan itu adalah mubah, Pak. Jenengan mangan monggo, orang mangan yo monggo. Mau makan silahkan, nggak makan silahkan. Tapi kalau nggak makan badan jadi lemes, lalu sholat juga nggak bisa optimal, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Karena ada niatan, ya Allah, saya makan ini bukan hanya sekedar untuk konsumsi zahir, tapi juga untuk menguatkan jasad hamba supaya tetap bisa beribadah kepadamu. Perubahan inilah yang kemudian didasarkan dari niat. Maka niat tidak boleh dipermainkan dan juga tidak boleh main-main dengan niat yang kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namanya syarat adalah perbuatan yang wajib untuk dikerjakan sebelum ibadah. Yang pertama, suci dari haid dan nifas. Tentu ini yang perempuan. Yang perempuan juga dibedakan antara yang menopause dengan yang belum. Kalau yang sudah berarti ini tidak berlaku gitu. Hanya tinggal persyaratannya kuat atau tidak. Kan ada orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena disebabkan karena sudah sangat tua, ya, sehingga diperbolehkan untuk tidak berpuasa tapi wajib untuk membayar kafarah setiap hari. Nah, yang kedua niat. Kalau yang pertama kayaknya bapak-bapak nggak ada kan? Clear Pak, nggak ada ya? Kalau ada monggo angkat tangannya, ya. Kayaknya nggak ada nih kalau yang nomor 1, suci dari haid dan nifas.
Nah, niat ini menjadi perkara yang wajib untuk kita hadirkan. Artinya apa? Sebelum puasa, niat dulu tuh. Ada orang yang mengatakan, boleh kok Ustadz, niat itu hanya di awal Ramadan saja, sehingga nanti di hari kedua sampai akhir nggak perlu niat. Ada yang mengatakan begitu. Dan ini juga menjadi cakupan dari pendapat para ulama yang mengatakan demikian. Tetapi untuk menyempurnakan ibadah maka tidak ada salahnya, dan ini yang wajib untuk diperhatikan, bahwa tajdidun niyyah likulli lailah, yaitu memperbaharui niat setiap malam. Saat ketika kita akan puasa di siang harinya, maka malamnya dipersiapkan niatnya dulu. Ya, adapun aplikasinya yang kemudian berbeda-beda dan beragam di masyarakat, mungkin soal mensiasatinya. Ada yang kemudian melafadzkan niat bareng-bareng. Ya, di beberapa masjid kita tidak menampik fakta itu. Ya, selesai sholat tarawih lalu makmum diingatkan oleh imamnya, yuk Bapak Ibu bareng-bareng kita melafadzkan niat puasa, supaya kalau ibu lupa sudah kita antisipasi dari sekarang gitu. Ya, kalau saya melihatnya ini lebih kepada kekhawatiran. Ya, kekhawatiran dari imam atau dari pemimpin spiritual, kalau boleh kita katakan begitu. Jangan-jangan sampai ada jamaah yang seharian berpuasa tapi lupa niat. Ada orang selesai sholat ternyata dia lupa niat. Sholatnya sah atau tidak? Enggak sah. Selesai sholat subuh ternyata astagfirullah, saya belum niat, tadi itu saya ngapain gitu. Karena habis bangun tidur, lalu kemudian kata orang, roh belum balik dengan sempurna gitu. Tahu-tahu takbiratul ihram gitu aja, Allahu Akbar. Pelaksanaan sholatnya dihukumi sah, tapi begitu dia tidak mengucapkan atau dia tidak memiliki niat bahwa dia ingin melaksanakan sholat subuhnya, berarti ibadah yang dia kerjakan mulai dari takbiratul ihram sampai salamnya pada waktu sholat subuh ini tidak dianggap. Kenapa? Syaratnya rusak. Maka antara syarat dengan ibadah, dalam hal ini rukun, itu menjadi kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan. Hubungannya sangat erat. Ya, hubungannya sangat erat. Nah, niat ini juga menjadi perkara yang tidak boleh ditinggalkan dan menjadi sebuah syarat terhadap sahnya puasa yang kita laksanakan. Adapun ulama semuanya sepakat bahwa an-niyah mahalluhal qalbu, bahwa niat itu tempatnya memang di dalam hati. Adapun kalau ada orang yang masih wagu dan ragu bahwa lafaz di dalam niat kok sering, di dalam hati sering tidak sinkron, halahuslah tak lafadzkan aja begitu, nawaitu sauma ghadin gitu ya, an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Jika dengan melafadzkan niat ya secara lisan, hati menjadi mantap, silahkan saja dilakukan, tetapi berawal dari dalam hati masing-masing, karena memang tempatnya di situ. Adapun lisan itu sebagai wahana saja, lisan yang Allah berikan kepada kita sebagai penyampai amanah apa yang ada di dalam hati untuk kemudian disuarakan supaya kita menjadi yakin. Karena ada orang yang begitu, Bapak Ibu. Ya, ada orang yang susah banget menghadirkan niat dalam hatinya kalau tidak dilafadzkan. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa menempatkan niat dalam hatinya tanpa dilafadzkan, maka langsung saja melakukan ibadah itu. Karena apa? Ya sudah mantep bahwa dengan ia niatkan dalam hati tanpa dilafadzkan, semuanya sudah menjadi clear. Loh, Bapak puasa toh? Puasa. Niatnya kapan? Ya tadi malam. Kok saya nggak dengar? Itu yang dikatakan oleh seorang istri kepada suaminya. Suaminya mengatakan, apa iya ibu, Bapak kalau mau niat harus di depan ibu nih. Bu, Bapak mau puasa nih, tolong dengerin niatnya ya gitu. Jadi kesannya lebay banget gitu, ya kan? Nggak perlu begitu. Jadi karena tempatnya di dalam hati, semuanya fleksibel. Asalkan memang belum pada waktu pelaksanaan ibadah sholat atau puasa itu dikerjakan, monggo saja. Artinya sebelum terbit fajar, niatkan dalam hati. Habis sholat tarawih lalu niatkan dalam hati, oh ya besok saya mau puasa, itu juga sudah niat.
Ya, lalu kemudian pada waktu sahur, mau sahur juga sudah niat, ya Allah saya sahur ini karena persiapan besok nih, hambamu ini mau berpuasa, itu juga sudah niat. Maka niat di dalam hati itu tidak bisa terbaca sampai ia diucapkan. Kalau sudah diucapkan ada lafaz tertentu yang kemudian sering kita dengar. Tapi selama belum diucapkan, maka niat bisa dengan bahasa apapun yang dimiliki oleh masing-masing kita. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab begitu ya. Ibu kok koyone kewalahan, bapak kewalahan, ya Allah kok ya repot banget ngomong pakai bahasa Arab. Adalah ya Allah kula ngensing ajeng puasa. Boleh. Orang niat di dalam hati, tapi kalau sudah dilafadzkan harus mengenai aturan yang diberlakukan. Baik, jadi ini clear ya bahwa syarat sahnya puasa itu ada 2. Sehingga kadang mohon maaf ada ibu-ibu yang kurang nyaman gitu dengan siklus haidnya yang terlalu sering datang. Ya Allah, saya berazam nih, mudah-mudahan Ramadan ini saya bisa melaksanakan puasa full. Walaupun sekedar harapan. Tapi ternyata begitu Ramadan datang, baru masuk seminggu sudah datang. Apa sikap ibu? Sikap ibu apa? Sabar dan bersyukur kepada Allah bahwa ini adalah bagian dari ketentuan yang sudah Allah tetapkan kepada ibu sebagai kaum Hawa. Karena haid itu adalah perkara sunnah gharizah yang Allah sudah berikan kepada perempuan, dan itu jangan ditolak. Biarin aja udah. Ya, jangan berupaya khusus di bulan Ramadan saya akan minum pil gitu, penunda kehamilan. Bukan, penunda haid supaya puasa saya full begitu. Udah nggak usah, natural sajalah, karena kita tidak tahu. Mudah-mudahan dengan haid yang datang secara normal itu juga bisa menjaga kesehatan ibu semuanya. Ambil hikmahnya saja. Dan itu yang kedua juga memberikan apa? Rehat, istirahat sebentar. Walaupun mungkin akan diqadha, dibayar di hari yang lain, tapi tidak ada masalah. Karena sesuatu yang memang sudah rutin setiap bulan datang, tidak perlu untuk ditolak hanya gara-gara ada Ramadan. Pun pahala yang akan ibu dapatkan akan sama dengan mereka yang berpuasa. Ya, mungkin diganti dengan it'am, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan pelayanan terbaik untuk keluarga dalam hidangan sahur, dalam hidangan berbuka, lalu kemudian menyiapkan menu tajilan untuk orang-orang yang muftir di masjid atau di mana kita tinggal. Ini juga merupakan upaya yang bisa kita lakukan untuk menutupin waktu rehatnya kita dalam berpuasa atau dalam melaksanakan sholat. Hanya bedanya kalau kata Aisyah radhiyallahu anha itu, kata beliau, kunna nu'maru biqada'i as-siyam wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nonton Bu ya? Jadi kalau ibu 14 hari tidak sholat, ya tidak diqadha, karena ini perbuatan yang juga berlandaskan kepada nas. Bukan kok kaya karepe dhewe, karena memang sudah berdasarkan nas dari Aisyah radhiyallahu anha. Gitu, bahwa kami ini, kata Aisyah yang mewakili para ummahat, kami ini hanya diperintahkan untuk diqadha puasanya. Berapa hari yang ditinggalkan itu yang kami kerjakan di luar bulan Ramadan. Tapi kalau sholat enggak. Ya, walaupun mungkin ada fikih haid yang ibu harus kuasai tentang masalah sholat yang dikerjakan ketika misalnya waktu zuhur sudah masuk belum dikerjakan, tapi ternyata haid sudah datang. Ini hutang kan gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya ibu sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat, belum dikerjakan sudah datang tuh, maka diingat-ingat nanti begitu sudah selesai haid maka mengqadha sholat zuhur yang ditinggalkan tadi itu. Nah, ini yang dimaksudkan qadha sholat hanya pada waktu saat ketika masuk lalu kemudian haidnya datang. Tapi kalau setelah itu 14 hari enggak ada qadha sholat. Ini yang dimaksudkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih ada kaitannya dengan niat, bahwa niat itu juga memiliki 4 cakupan yang perlu untuk kemudian diketahui dan juga untuk menguatkan niat kita. Bahwa syarat cukupnya niat itu ada 4. Yang pertama adalah al-jazmu,
Jazm itu adalah ketetapan di dalam hati bahwa besok kita akan melaksanakan ibadah saum. Itu namanya jazmun. Penetapan dulu Bapak Ibu. Ya, saya tetapkan di dalam hati, besok saya akan berpuasa. Itu namanya jazm. Seperti halnya kalau Bapak Ibu belajar ilmu nahwu, jazm itu ditandai dengan sukun. Ya, sukun itu berarti mati atau hidup? Mati. Berarti filosofinya adalah jazm adalah harga mati bahwa besok saya akan berpuasa. Kalau memang besok Allah takdirkan saya mati selamanya, tidak ada masalah. Yang penting malam hari ini saya tetapkan bahwa saya besok akan berpuasa. Adapun besok mati, besok sakit, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syarat cukupnya niat itu ada 4. Jadi niat itu punya syarat juga. Dan ada 4. Yang pertama adalah jazm, ketetapan. Kemudian yang kedua ta'yin, penentuan. Ta'yin itu artinya penentuan waktu dan juga penentuan jenis ibadah yang kita kerjakan. Besok itu mau puasa apa? Itu. Mau puasa Ramadan atau puasa kafarah atau puasa yang lain. Tetapkan dalam hati penentuan jenis ibadah. Seperti ketika dalam hati kita tetapkan saya ingin sholat duha, ya berarti menetapkan yang kedua ini ta'yin, bahwa berdirinya kita pada waktu itu adalah untuk mengerjakan sholat duha. Seperti halnya penentuan malam hari bahwa besok saya akan melaksanakan puasa Ramadan, itulah yang disebut dengan ta'yin. Adapun ditentukan berapa harinya tidak. Ya, tidak ditentukan besok saya puasa hari yang keberapa gitu, enggak usah. Yang penting besok Ramadan. Selama Ramadan tetapkan dalam hati bahwa kita ingin melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga at-tabyid. Tabyid itu artinya nginep Bapak Ibu. Apa artinya? Bahwa niat itu mestinya dikerjakan di malam hari. Ini kalau kaitannya dengan Ramadan. Tapi kalau kaitannya dengan sunnah atau saum tatawu lebih fleksibel. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah syarat cukup niat tanda kutip Ramadan. Kalau puasa sunnah kan nggak ada tabyid, lebih fleksibel. Pagi hari seperti halnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari masjid, lalu kemudian datang ke rumah dan Rasul tidak menjumpai makanan, kata beliau ya sudah, aku puasa hari ini. Padahal malamnya nggak ada niat. Dari situ kita bisa memahami bahwa pelaksanaan niat untuk saum tatawu jauh lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel dibandingkan dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib itu wajib tabyid, malam harinya harus diniatkan walaupun belum tentu diucapkan. Lagi-lagi dari pembahasannya, mau diucapkan monggo, enggak juga monggo. Tapi ulama sepakat bahwa tempat niat itu ada di dalam hati. Ya, tempat niat itu ada di dalam hati. Tentukan ya Allah besok saya mau berpuasa Ramadan karenamu ya Allah. Selesai sudah. Itu namanya tabyid. Yang namanya tabyid itu malam ya berarti mulai dari bapak ibu selesai iftar, selesai berbuka puasa, baru kemudian niatkan ya Allah besok saya mau puasa lagi, mudah-mudahan engkau ridhoi, mudah-mudahan engkau berikan kekuatan, amin. Nah, gitu. Udah itu sudah namanya sudah menetapkan jazm, penetapan di dalam hati bahwa besok dengan melaksanakan ibadah Ramadan. Kemudian yang keempat tajdidun niyah likulli lailatin min Ramadan, yaitu menguatkan niat ya setiap bulan setiap malam ya. Tajdidun niyah likulli lailatin min Ramadan, menetapkan niat setiap malam dari bulan Ramadan. Jadi memperbaharui niat kita untuk melaksanakan puasa itu setiap malam. Namanya tajdid itu pembaharuan Bapak Ibu, nganyari gitu bahasa orang Jawanya, memperbaharui terus begitu. Supaya apa? Supaya punya cukup amunisi, niatan yang kuat untuk tetap kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan kondisi yang kita miliki. Maka tajdid ini artinya memperbaharui. Apa yang diperbaharui? Niatnya. Kapan? Likulli lailah, setiap malam. Di mana? Min Ramadan, dari bulan Ramadan. Nah ini syarat yang kita kaitkan dengan hal yang kedua dari syarat sahnya puasa. Kemudian rukun puasa ini hanya satu. Rukun puasa ini hanya satu, yaitu apa? Al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ilal maghrib.
Rukun puasa hanya satu, yaitu mencegah diri dari perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga maghrib. Standarnya itu aja. Jadi semua perkara yang secara zahir nampak kelihatan dan kemudian ada ketetapan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan ini bisa menyebabkan batal puasanya dan wajib kita hindari, maka ini yang disebut dengan rukun puasa. Jadi yang disebut rukun itu kan berarti perkara yang tidak boleh kita tinggalkan. Ketika ini ditinggalkan berarti sholatnya atau ibadah puasanya menjadi batal. Ada orang makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan, berarti dia sudah menghancurkan rukun puasa. Tapi kalau ia mengerjakannya karena lupa, mungkin saja terjadi di awal bulan Ramadan karena masih menyangka di bulan Sya'ban, maka hal yang demikian tidak ada masalah. Ini menjadi satu bonus dari yang bersangkutan karena lupa, ya dianggapnya itu bulan Sya'ban tapi ternyata sudah masuk di bulan Ramadan. Nah, ketetapan yang dikatakan bahwa rukun puasa adalah al-imsaku 'anil muftirat, mencegah diri dari perkara yang membatalkan, itu landasannya adalah Al-Baqarah ayat 187. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya juz yang kedua pada ayat yang ke-187. 4 ayat dari perintah puasa. Ya, jadi 183, 184 sampai 187 itu kaitannya dengan ayyamus syiyam, yaitu ayatus syiyam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rukun puasa hanya satu, syarat sahnya puasa ada dua ya. Jadi syarat sahnya puasa ada dua, sementara rukun puasa hanya satu. Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan adalah pernak-pernik yang kita sebut dengan sunnah di dalam puasa Ramadan. Lebih banyak yang sunnah ya, lebih banyak yang bersifat tatawwu dibandingkan dengan yang wajib. Kalau wajib itu sifatnya nas, baku, ketetapan dari Allah dan tidak banyak. Ya kayak puasa ya hanya satu, Ramadan saja. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan sholat ya hanya 5, mulai dari subuh sampai isya. Kalau kita kaitkan dengan zakat ya hanya, kalau kita kaitkan dengan harta ya hanya satu, yaitu zakat. Kalau kita kaitkan dengan ibadah haji ya hanya sekali dalam seumur hidup. Kalau kita kaitkan dengan perkara sunnah yang menyertai dengan ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan, maka banyak macam ragamnya. Contoh dari harta yang dimilikinya. Kalau Bapak Ibu ingin mengoptimalkan kebaikan dari sana, maka bisa infak. Ya kalau infak gak terbendung, berapapun jumlah yang mau Bapak Ibu keluarkan, monggo. Itulah batasan maksimal ketika kita melihat inilah potensi yang saya bisa dapatkan dari infak, gitu ya. Seperti saum. Mentok Bapak Ibu pingin puasa yang kemudian ingin diperbanyak dalam setiap harinya adalah dengan saum Daud, ya, nasumu yauman wa nuftiru yauman. Satu hari kita berpuasa dan satu hari kita berbuka. Dan ini yang disarankan Bapak Ibu, kalau sudah ngambil Daud ya udah nggak usah ngambil yang lain, gitu ya, karena Daud itu udah maksimal. Artinya kalau sudah ngambil Daud sebaiknya tidak ngambil Senin Kamisnya, gitu ya kan, karena bisa jadi nanti akan tumburan di hari-hari saat Bapak Ibu melaksanakan saum Daudnya, tumburan juga dengan saum Senin Kamisnya, ya, supaya konsisten dalam menghitung hari, gitu maksudnya. Tapi ada juga orang yang beralasan, hari ini nggak puasa Pak, enggak, lagi Daud, gitu. Tapi begitu pas hari Senin nggak puasa, lagi Daud, gitu. Tapi begitu hari Selasa ditanya kenapa nggak puasa, nunggu hari Kamis, gitu. Akhirnya nggak puasa Senin, nggak puasa Daud. Baik, sunnah di dalam puasa Ramadan itu banyak yang bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan keberkahan pahala dari Allah. Karena hanya ini Bapak Ibu yang kita harapkan, para liyani. Tidak ada yang lain yang ingin kita harapkan kecuali hanya apa? Hanya senyuman dari Allah, ridhonya yang kemudian ingin kita dapatkan. Untuk menggapai cinta Allah sampai rela untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat sunnah dari nabinya, untuk kemudian kita jadikan bagian dari kehidupan kita sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengerjakannya. Yang pertama sahur.
Ya, sahur itu sebaiknya dikerjakan dengan cara diakhirkan. Maka Bapak Ibu perhatikan antara sahur dengan garis yang ada di sampingnya, mengakhirkan sahur. Ini menjadi komponen yang saling berkaitan. Sahurnya sendiri sunnah, mengakhirkan sahurnya juga merupakan sunnah. Artinya ngeten loh, kalau ibu atau bapak ibu ada yang mau sahur jam 1 malam, itu juga sahur sebetulnya. Bu sahur, bu mentong. Tapi kalau mau diniatkan sahur, ya monggo. Tapi kata Rasul, kalau Anda kenapa ingin mengakhirkan sahur, karena di dalam mengakhirkan sahur itu ada keberkahan, bukan hanya sahurnya, tetapi juga mengakhirkan sahurnya itu ada keberkahan. Karena kita punya long time, punya waktu panjang yang bisa kita gunakan saat ketika kita mulai starting menyimpan makanan yang kita miliki. Bagaimana ada orang bisa menyimpan makanan dengan maksimal? Kalau jam 1 dia sudah sahur, lalu kemudian tidur, jam 3 bangun, terus nggak mau sahur lagi, nanti jam 5 sudah positif, boh keroncongan, boh dangdutan, ya. Sudah mulai, perut sudah mulai kosong. Kalau sudah begitu, konsentrasi sholatnya, konsentrasi puasanya sudah mulai berkurang. Sing dipikir gigi gur kolak gue. Kalau sudah mulai, perut sudah mulai terganggu, ya. Biasanya kan kalau orang puasa itu hawa banget tuh sama makanan. Inilah fungsi bagaimana kita ngerem hawa nafsu makan yang kita miliki. Jadi orang tidak celamitan, ya, tidak celamitan juga nggak terburu nafsu. Wes pokoknya Ramadan tidak Ramadan, ya sebegitulah porsi makan yang kita miliki, jangan dilebihkan. Hanya waktu saja yang bergeser, ya, waktu saja yang bergeser. Jadi sunnah di dalam puasa itu sahur, mengakhirkan sahur, lalu kemudian berbeda dengan waktu berbuka. Menyegerakan berbuka itu termasuk dari sunnah puasa. Jadi begitu Allahu Akbar sebagai tanda akhirnya waktu puasa, karena sudah selesai waktu maghrib, ya, selesaikan, segera berbuka walaupun dengan hanya setenggok air. Jangan mengatakan saya masih kuat kok gitu. Begitu adzan berkumandang, kayaknya masih perlu ditambah nih puasa saya gitu. Sampai kapan? Ya kayaknya habis taraweh lah. Taraweh di DF kan jam 9. Ya nanti saya bukanya jam 9 lah. Jadi kalau mulai jam 6 malam sampai jam 9 ini bagi saya mah belum seberapa Pak Ustadz. Oh, gitu. Mulai songong dikit ya. Iya kan? Mulai jam 6 sampai jam 9. Kalau orang lain lemes, kalau saya enggak gitu. Tahu-tahu jam 9 pingsan. Maka kenapa dianjurkan begitu sudah terdengar azan kumandang, ya, azan itu disegerakan. Tapi perlu diperjelas, ini azan maghrib apa azan asar gitu ya. Karena biasanya telinganya orang puasa itu sensitif banget, ya. Sampai di radio saja orang request, Pak, Mbak, saya request azan gitu. Request azan supaya cepat buka. Ya enggak lah. Ya waktunya buka ya buka, waktunya belum ya belum. Mau request azan maghrib kalau di waktu asar ya belum boleh. Karena azan itu sama semuanya, kecuali ada tambahan di waktu subuh. Ya, narasi azan itu sama. Mau adzan zuhur, mau adzan asar, mau adzan maghrib, mau isya sama. Tidak ada pengkhususan bahwa di bulan Ramadan khusus bulan maghrib itu khusus di waktu maghrib ditambahkan. Gitu ya. Ayo segera berbuka gitu. Enggak ada. Ya. Baik, menyegerakan berbuka termasuk sunnah. Kemudian doa saat berbuka itu juga sunnah. Jadi rangkaian yang kaitannya dengan sahur, mengakhirkan waktu sahur, lalu kemudian menyegerakan berbuka. Tapi walaupun menyegerakan berbuka juga harus sabar, jangan langsung makan, tetapi dianjurkan untuk berdoa. Doa Bapak Ibu yang biasa dibacakan ketika iftar apa? Biasanya apa? Allahumma lakasumtu ya. Oh iya, umum ya. Karena itu yang kita dapatkan waktu di TK dulu ya. Jauh banget gitu. Nggak di-upgrade. Ya pengetahuan kita nggak ditambah. Emang salah Ustaz? Enggak salah. Enggak, karena di dalam doa itu ada unsur kebaikan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, kan gitu. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimu itu hamba berbuka ya Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu kami beriman sampai kami bisa melaksanakan saum. Ya ayyuhalladzina amanu.
gitu. Tapi kalau misal diganti dengan yang secara nas ada di dalam hadis yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa zahabadz dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, maka kenapa ini yang tidak kita sampaikan? Ya, bahkan anjurannya apa? Saat ketika berbuka itu yang pertama kali adalah diawali dengan berbuka, baru kemudian minum air gitu ya. Ya, baca doa, makan dulu dibatalin, bismillah, baru kemudian baca doa. Kenapa? Karena dari doa itu ada kandungan dhahabadz dhama, telah hilang rasa haus dan dahaga yang kami miliki ya Allah. Wa batallatil uruq, wa batallat itu berarti telah dibasahi. Apa yang dibasahi? Al uruq. Uruq itu jamak dari irqun yang artinya urat leher yang selama 12 jam tidak ada air yang masuk, maka minum dulu baru kemudian doa zahabadz dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi jangan lupa diawali dengan bismillah. Bismillah, ngambil kurma atau ngambil setengguk air baru kemudian doa. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbuka dengan kurma atau air ini juga termasuk sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kurma di tempat kita juga bukan perkara yang langka. Sekarang sudah mudah ya, di toko-toko outlet yang sering menjadi langganan kita, yang toko-toko muslim itu udah banyak yang menyediakan kurma untuk jadi hidangan kita. Bahkan banyak teman-teman kita yang juga sudah jualan via grup ya, via grup yang kurma sukari, yang kurma ajwa, yang kurma-kurma dengan model yang lainnya ya. Nah, ini memudahkan bagi kita untuk mengambil ikhtiar itu. Boleh nggak Pak Ustadz kalau kemudian kita berbuka langsung pakai gorengan gitu kan? Karena gorengan bagi kita itu hukumnya wajib. Mendahulukan yang wajib di atas yang sunnah kan penting Pak Ustadz. Yang mengatakan bahwa makan gorengan wajib itu siapa gitu kan? Nggak ada yang mewajibkan. Nuqaddimul maqliyati ala tamr, mendahulukan gorengan atas kurma. Kurma itu sunnah Pak Ustadz, gorengan itu wajib gitu. Maka mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Ayo sakarepmu ya. Kalau kolesterolnya naik gitu kan, sebaiknya kurma dulu, yang manis-manis dulu ya. Apalagi yang menyuguhkan manis gitu kan ya, yang nyuguhin manis, lalu yang dimakan juga manis, lalu kemudian ditambah dengan air. Kalau ditambah dengan yang lain, dengan gorengan, dengan kolak, dengan tajilan-tajilan yang lain, sumangga akan monggo gitu. Tapi diutamakan dulu yang sunnahnya dulu, karena dikatakan sunnah itu kenapa sih Pak? Orang kita ini orang Indonesia loh Pak Ustadz, kurma juga nggak ada, tanaman kurma juga nggak ada. Kenapa kurma? Bukan dikukur-kukur metuni tumo, bukan. Kurma asli dari Timur Tengah. Karena memang saat ketika kita mendapatkannya adalah seperti halnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sering mengerjakannya. Coba kan gitu, bahasanya orang ngeyel ke sana ya. Coba dulu di zaman Rasul sudah ada gorengan. Ini pokoknya para pecinta gorengan itu berarti membela hati dan membela diri gitu. Coba di zaman Rasul ada gorengan Pak Ustadz, maka mungkin Rasul juga milih gorengan kali gitu kan. Ngeles baik. Tapi karena memang kita lebih melihat kepada apa yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yaitu yang kemudian berusaha untuk kita ikuti. Wong kurma eneng kok, kurma ada, kecuali kalau kurma nggak ada, lalu kemudian ada kurma juga harganya selangit, lalu kemudian kita tidak mampu untuk membelinya, itu urusan lain gitu. Ini berarti kan soal kemampuan. Lah sekarang kan kurma sudah ada di mana-mana, seperti halnya kalau Bapak Ibu mau pakai siwak. Kalau Bapak Ibu mau pakai siwak, ya kayu siwak, sekarang untuk mendapatkannya susah atau gampang? Gampang bingit gitu. Kakaknya banget gitu, alias gampang. Ya, tapi kenapa susah bagi kita untuk menggunakannya gitu? Karena memang memang kurang familiar mungkin ya. Tidak perhatian, atau mungkin juga masih canggung-canggung gitu. Ya, kita gosok-gosok gigi yang sebelahnya udah lirik-lirik gitu kan. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa. Apalagi habis gosok-gosok langsung masukin ke kantong gitu kan. Tambah ilfil lagi gitu.
Ya, tapi ada juga orang yang rajin habis siwakan gitu, masukin ke plastik, baru kemudian dimasukin kantong, aman gitu, safe gitu kan. Oh iya, insya Allah tidak menyebar kemana-mana. Baik, ini 1, 2, 3, 4, 5 perkara ini saling terkait, yang kalau kemudian kita lakukan ini akan menyempurnakan ibadah yang wajib. Karena ibadah wajib dalam Ramadan itu hanya satu, puasa. Yang banyak apanya? Sunnahnya yang banyak. Ya, sunnahnya yang banyak. Kalau kemudian kita bisa memperhatikan yang sunnah, alangkah indahnya seorang muslim yang beriman kepada Allah yang mengerjakan saum Ramadannya. Maka orang yang hanya puasa tok, ya kering dari kegiatan, kering dari pahala gitu. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Tapi dibandingkan dengan orang yang sangat rajin dan kemudian antusias dalam menyambut Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian ia korelasikan dengan sunnah, maka dia akan ketinggalan jauh banget. Ya, sisi pahalanya tinggalan jauh banget. Kemudian yang berikutnya adalah baca Al-Quran dan menghindarkan diri dari penghilang pahala puasa. Menghindarkan diri dari penghilang pahala puasa ini adalah termasuk dari ketentuan bagi diri kita sejauh mana berupaya untuk menghindarinya. Kalau yang wajib itu, kenapa saya katakan ini masuk dalam perkara sunnah Bapak Ibu? Karena yang wajib itu hanya al-imsaku 'anil muftirat, menghindarkan diri dari perkara-perkara yang membatalkan seperti makan, minum, bersenggama suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Itu doang, 3 hal. Ketika 3 hal ini bisa kita redam, artinya kita cegah, kita tidak melakukannya, sukses tuh puasa dalam pandangan fikih di hari itu. Tapi kemudian ada perkara yang tak nampak ya secara zahir, tapi mempengaruhi kualitas ibadah kita, yaitu apa? Perkara-perkara yang mampu menghilangkan pahala puasa. Koyodene gitu, seperti halnya ngerasani, menggunjing orang lain, memiliki sifat hasad, memiliki sifat dendam, memiliki sifat-sifat buruk lainnya yang kemudian ada di dalam hati, ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kualiti puasa yang dia kerjakan di hari itu. Ini termasuk puasa sunnah, termasuk amalan sunnah yang justru menentukan kadar pahalanya. Ya, Bapak Ibu ya. Yang termasuk menentukan kadar pahalanya kan di sini. Jadi saat ketika kita berpuasa itu yang kita maknai itu adalah min jihatain, zahiran wa batinan. Bukan hanya saja upaya kita untuk tidak boleh makan, minum dan bersenggama di siang hari dengan suami istri, tetapi perkara yang di sampingnya juga wajib untuk kita perhatikan. Ra oleh ngerasani, ndak boleh berkata kotor, ndak boleh mencaci maki orang, lagi naik motor disenggol, ingat lagi puasa, astagfirullah. Sudah, selesaikan masalah dengan istighfar. Kan biasanya kalau di jalan sensitif banget tuh, ya senggol dikit udah melilik matanya gitu, ya bukan hanya saja melilik, tapi mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Nah, saat ketika kita berpuasa lalu ada orang yang berusaha memantik kemarahan kita, cukup katakan bahwa annani shaim, saya lagi puasa Pak, mohon maaf saya tidak ingin meladeni apa yang Bapak sampaikan. Sebetulnya kalau kita amati ini saya dalam posisi yang benar, tapi kalau Bapak emosi gitu ya, saya nggak perlu emosi. Hari ini saya sedang berpuasa dan mudah-mudahan Bapak juga berpuasa, kita bisa tahan emosi lalu kita tinggalkan tempat dengan baik. Kalau mau diselesaikan dengan baik-baik monggo, sudah aja dengan diskusi saja. Kalau memang perlu mau didembul gitu kan, kalau memang ada kerusakan dari bagian-bagian tertentu dari mobil itu. Kalau mau dibawa ke bengkel monggo, kalau mau dibawa ke polisi juga ayo gitu. Kebetulan Bapak saya polisi, gitu. Orang ngeten-ngeten kan. Kebetulan Bapak saya Kapolda Pak, ayo mari kalau kita selesaikan nggak apa-apa gitu. Oh ya sudah gitu, kita amankan saja di sini gitu. Nah, menghindarkan diri dari penghilang pahala puasa ternyata perkara yang sangat penting untuk meningkatkan apa? Kualiti puasa kita. Terus baca Quran juga menjadi amalan unggulan, termasuk perkara yang sunnah tapi yang diunggulkan seperti sedekah makanan Bapak Ibu ya. Sedekah makanan itu termasuk ibadah yang diunggulkan di bulan Ramadan. Maka banyak makanan yang biasa tersaji di masjid segitu ya, atau di mushola, untuk apa? Ya untuk hidangan orang-orang yang berbuka, karena mereka tahu yang menghadirkan makanan itu juga akan kecipratan pahala atas apa yang mereka lakukan. Jadi pahalanya double tuh, pahalanya double. Sudah ia berpuasa di hari itu, sudah ia juga menghadirkan makanan untuk kemudian
dirasakan oleh orang-orang yang berbuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita percepat. Perkara yang membatalkan puasa itu ada dua. Artinya ada perkara yang membatalkan puasa wajib qada, ada perkara yang membatalkan puasa wajib kafarah. Ya, wajib kafarah. Perkara yang membatalkan puasa dan wajib qada itu adalah makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Ya, hadis dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang lupa makan dan minum karena lupa saat ia berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya. Jadi jangan menganggap bahwa puasanya itu batal. Wong lali arep meneh. Namanya lupa tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan, tapi itu kelalaian. Dan namanya orang lalai perlu dimaafkan. Dan dalam Islam orang yang lupa itu tidak menjadi satu hukum yang membatalkan dari perbuatan tersebut. Ya, jadi kalau makan dan minum di bulan Ramadan tapi karena lupa, maka dia tidak masalah. Tapi jangan pura-pura lupa. Ya, kalau pura-pura lupa berarti ada unsur kesengajaan, walaupun nampaknya seperti kayak lupa. Kan beda banget tuh. Kemudian muntah dengan sengaja, ini juga batal, maka dia wajib mengqadha puasanya. Haid dan nifas, ini juga batal. Kemudian sengaja bersenang-senang diri tanpa lewat jima, yang disebut dalam bahasa fikih itu istimna. Apa Bapak Ibu? Istimna, bukan istimta. Istimna itu berarti sengaja bersenang-senang diri tanpa lewat jima. Misal seorang laki-laki sendiri atau perempuan sendiri sampai mengeluarkan sperma, ya, orgasme begitu. Nah, cara yang demikian ini adalah cara yang bisa membatalkan puasa seseorang, maka perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati. Tidak boleh melakukan hal yang demikian. Apa sih bahasa fikihnya itu? Masturbasi ya. Ya, masturbasi. Ini perkara yang dilarang di dalam fikih. Tidak boleh. Kalau sampai masturbasi itu dilakukan, puasa yang dilakukan di hari itu menjadi batal dan wajib dia ngulang di hari yang lain. Ini yang disebut dengan istimna. Kemudian niat membatalkan puasa itu juga menjadi perkara yang membatalkan puasanya, Bapak Ibu. Saya batalkan deh puasa hari ini, kayaknya nggak kuat gitu. Ya udah, batal berarti puasanya. Ibarat dia seharian nggak makan dan nggak minum, sementara dia membatalkan puasanya, niat membatalkan puasanya jam 12 siang, maka mulai dari jam 12 sampai jam 6 puasanya sudah nggak dianggap. Lalu jam 12 ke bawah juga sudah batal puasanya, disebabkan karena rusaknya niat yang dimilikinya karena melenceng gitu. Saya niatkan saya akan batalkan puasa, tapi nggak batal-batal juga gitu. Sekedar membatalkan niat bahwa ia akan berpuasa saja sudah rusak. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir murtad. Ya, orang yang keluar dari Islam saat ketika dia berpuasa, maka puasanya menjadi rusak. Adapun perkara yang membatalkan puasa yang mewajibkan qadha dan kafarah hanya satu, yaitu jima. Ya. Jadi mayoritas ulama mengatakan siapa di antara suami dan istri, ya, suami dan istri yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan, maka dua hal yang perlu ia lakukan, yaitu qadha dan kafarah. Jadi ia menggantikan puasa yang hari itu dia tinggalkan. Di samping itu dia juga wajib membayar denda. Dan dendanya itu murattab. Kalau dalam fikih itu pertama membebaskan budak. Karena perbudakan sudah tidak ada, maka kemudian 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau nggak mampu juga baru kemudian memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi nggak langsung ambil poin yang ketiga. Ambil dulu yang pertama. Pertama ada nggak? Nggak ada. Yang kedua kira-kira mampu nggak? Kalau nggak mampu, maka baru kemudian alternatif yang ketiga, yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Jangan katakan saya kan orang cukup gitu kan, saya orang berada, saya kasih makan 60 orang miskin juga sudah selesai gitu. Enggak begitu. Tahapannya perlu dilalui secara berjenjang. Nah, ini bagi orang yang melakukan perbuatan terlarang di bulan Ramadan. Ini dilarang sesuatu yang enggak boleh. Kalau mau dilakukan di malam hari saja, sesuatu yang halal. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan Bapak Ibu. Sesuatu yang menjadi haram bukan karena hubungan, tapi karena waktu yang kemudian kita perhatikan. Pada dasarnya hubungan suami istri halal hukumnya.
nggak ada masalah. Tetapi karena ada ketentuan yang melarang di dalam Al-Quran bahwa ini tidak boleh, hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal fajr, sampai seterusnya yang kaitannya dengan larangan-larangan dari perkara yang membatalkan puasa itu selesai, maka selesai juga larangan itu. Kapan? Ya malam hari, ya di malam hari. Apakah kafarah itu atas keduanya, atas suami istri? Maka kafarah tebusan, andai kata dia memilih puasa 2 bulan berturut-turut, maka suaminya saja, istri tidak belum. Nah gitu, enak Bu ya? Nggak enak lah Pak Ustadz gitu ya. Mana dalil yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa kafarah tebusan ini hanya satu? Berdasarkan dari hadis Abu Hurairah tentang seseorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang hubungan intimnya dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Apa kata dia? Ya Rasul, aku telah binasa hari ini. Kenapa? Karena aku telah mendatangi istriku, aku tidak kuat, lalu kemudian aku berhubungan badan. Apa kata Rasul? I'tiq raqabah, merdekakan budak. Apa kata laki-laki itu? Aku tidak mampu ya Rasul, saya tidak punya banyak uang. Ya sudah, kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini berdasarkan dengan riwayat tadi itu kita mendapatkan kafarah itu berjenjang. Kata laki-laki itu, Nabi kan tahu sendiri 1 bulan berpuasa saja saya tidak kuat, apalagi 2 bulan. Akan saya ulang berapa kali nih? Itu kata beliau. Ayo sudah, kata Rasul, kasih makan deh 60 orang miskin. Kata orang itu, Nabi kan tahu sendiri saya termasuk di antara yang 60 orang itu. Kata Rasul, ya elah tur lo miskin juga macem-macem sih. Sambil tersenyum Bapak Ibu, sampai kemudian gigi beliau itu kelihatan, ketawa ngelihat seseorang yang datang kepada beliau menyampaikan kejujurannya dan juga menyampaikan keadaan yang sesungguhnya. Disuruh merdekakan budak kan mahal banget Bu, Pak. Enggak cukup dengan uang 1.000-2.000 kalau bahasa kita. Saya nggak mampu ya Rasul. Ya udah 2 bulan, 2 bulan 60 hari, udah kebayang tuh berat banget ya Rasul. 30 hari saya juga udah hancur begini hari ini. Gimana kalau yang 2 bulan? Rasul tahu sendirilah saya, gitu kan. Ya udah deh, 60 orang miskin kamu kasih makan. 60 Rasul. Saya kan termasuk di situ. La ilaha illallah. Rasul kemudian manggil Aisyah, Aisyah ada nggak makanan? Ada Rasul. Ini ada segenggam tamar. Ya udah deh, buat kamu. Ini bonus buat kamu, gitu kata Rasul. Udah kamu hari ini nggak berpuasa, hari ini kamu dapat sedekah dari saya. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalil yang kita ambil dari sini tidak ada satu kata pun muncul dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan untuk bayar kafarah juga kepada istrinya. Jadi Rasul nggak mengatakan ini juga berlaku kepada istrimu, tidak ada dalam hadis itu. Maka yang kemudian kita ambil adalah bahwa dalil itu bersifat umum sampai ada dalil yang secara khusus menjelaskan tentang kekhususan dari hukum itu. Kalau memang tidak ada dalil lain yang menjelaskan tentang wajibnya seorang perempuan yang wajib untuk membayar kafarah, selama tidak ada hukum secara khusus, maka dikembalikan hukum ini kepada hukum umum. Mana hukum umum? Yang hanya berlaku kepada suaminya saja. Gitu. Berarti andai kata ketetapan ini juga berlaku untuk dua-duanya. Berarti 60 kali 2 120 atau 60 dibagi 2 gitu. Yes Pak, gotong bareng. Aku 30, kamu 30 gitu. Kan menjadi hukum yang agak rancu gitu. Atau kalau ada orang yang berpuasa 2 bulan berturut-turut, karena suami istri yang menanggung dibagi 2. Bapak sebulan, saya sebulan ya, kan gitu. Atau menjadi kelipatan. Bapak 2 bulan, ibu 2 bulan, akhirnya kalau dikumpulkan menjadi 4 bulan. Nah gitu. Atau kalau hukum yang pertama diterapkan, memerdekakan 1 budak. Kalau ternyata harus dikotong bareng, apakah 1 dibagi 2 atau yang akhirnya ditambah 1 menjadi 2. Maka ketetapan ini yang kemudian ada di dalam fikih, maka cukup saja. Walaupun Bapak Ibu nanti kalau baca di dalam buku-buku fikih akan ada silang pendapat. Okay. Kita tidak menampik itu. Dan itu sesuatu yang niscaya, bahwa akan ada silang pendapat di antara para ulama mengaitkan tentang kafarah.
Bahkan dalam buku Sahih Fikih Sunnah itu tulisannya ada 3 persoalan itu, bahwa kafarah hanya ditanggung kepada suaminya. Tapi pendapat kedua mengatakan bukan, dua-duanya harus melakukan kafarah itu. Yang ketiga dilihat, dilakukan itu karena lupa atau karena sengaja. Karena kalau sengaja dapat kafarah, tapi karena lupa enggak. Gimana hubungan suami istri lupa? Saya nggak ngerti itu, ya. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana itu terjadi karena lupa, gitu. Maka yang kita ambil adalah dalil yang mengatakan bahwa kafarah hanya dilakukan oleh suaminya saja, yang perempuan atau yang istrinya tidak. Dalil mana kalau yang kita pakai adalah dalil dari Abu Hurairah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada fikih puasa bagian kedua, ya. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan di tanggal 12 April kita akan melaksanakan tarhib Ramadan, ya, tarhib Ramadan. menjelang Ramadan biasanya kita punya agenda tahunan yaitu tarhib, dan insya Allah dilaksanakan di tanggal 12, ya. Dan di akhir majelis ini juga kami ingin umumkan, datanya juga sebetulnya sudah dikirim oleh Pak Bendum, oleh Pak Bendahara Umum Yayasan Pak Setiawan, berkaitan tentang dana infak yang masuk untuk pembangunan DF3. Ya, jadi hingga saat ini sampai di akhir bulan Februari, ya, jika saya tidak salah, dana yang sudah terhimpun dari dana Bapak Ibu semuanya itu kurang lebih sekitar 450 jutaan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah merasakan atau yang sudah merasa menitipkan uang infaknya untuk DF3 yang ada di Haji Mena, itu sampai hari ini sudah kurang lebih 450 jutaan. Dan sekarang sedang dalam taraf pembangunan terus, ya. Pertama yang dikejar adalah masjidnya dulu. Nanti kalau masjid sudah jadi, maka akan dibangun sarana-sarana yang lain, sehingga nanti itu bisa dipakai khusus untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu taklim, ya, untuk Haji Mena dan sekitarnya, dan juga untuk yang akhwat, untuk yang boarding mungkin, ya. Selama ini kan yang di Darul Fatah yang boarding belum ada, gitu. Yang baru di boarding kan yang ikhwan. Maka nanti kalau DF3 itu sudah ada, maka rencana ke depan adalah untuk yang akhwat juga. Ya, ini yang kemudian bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih atas apa yang sudah Bapak Ibu, ya, keluarkan untuk infak di jalan Allah. Mudah-mudahan itu tidak sia-sia dan akan menjadikan sebagai amal jariah penjemput pahala Ibu dan akan menghantarkan Bapak Ibu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah jam 7.34. Di belakang Ibu itu ada hidangan ala kadarnya, sebagaimana yang bapak-bapak di samping, bisa dinikmati kopi ataupun teh dan juga roti biskuit, ya, nemenin kopi yang ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.